warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan laporan kajian studi kelayakan bisnis telur asin pada suka. Kita ada 6 anggota kelompok. Yang pertama ada Dea Augia, yang kedua ada Gini Matis Wijaya, yang ketiga saya sendiri Langgeng Prasojo Yusanto, yang keempat ada Muhammad Hanif, yang kelima ada Nadia Regita Herdiana, ada yang keenam ada Nadia Syarifah. Pendahuluan. Dunia bisnis saat ini berkembang dengan cepat yang luar biasa. Banyak jenis-jenis bisnis yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mereka yang berjiwa wirausaha, melalui sebuah perusahaan ada peluang besar sebagai batu loncatan. Memulai sebuah usaha mungkin berarti mengambil langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Salah satunya seperti usaha bisnis kuliner. Bisnis kuliner pada saat ini mulai berkembang dengan pesat. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak yang memulai bisnis kuliner mengikuti tren yang ada dengan kemasan yang unik ataupun makanan yang khas-khas daerah yang memancing minat pelanggan. Contohnya seperti telur asin yang merupakan makanan khas dari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, yang sudah sangat populer dan memiliki rasa dan keunikannya tersendiri. Untuk kajian aspek ilegal, nama usahanya adalah Pada Suka Telur Asin. Bentuk usahanya adalah usaha dagang. Nomor ETB-nya 02 92 01 20 72 237. Untuk nama pemiliknya Rian Wahyudi Triana. Alamatnya Perumahan Gading Elf 1, Blok K nomor 22, 01 Karawang. Untuk logonya seperti di sebelah kanan. Modalnya adalah 120 juta untuk modal dasar. Modal disetor sebanyak 120 juta. Modal yang ditetapkan sebesar 58.320.000. Ini untuk struktur organisasinya ada pemilik, pelayan toko, di bawah sebelah kiri ada pelayan toko, di tengah ada tim produksi, di sebelah kanan ada supir atau kurir. Aspek pemasaran dan penjualan pasar. Analisis pasar merupakan bagian dari integral dari penyusunan laporan studi kelayakan bisnis yang memberikan wawasan tentang kondisi pasar di mana suatu usaha atau proyek bisnis akan beroperasi. Tujuan utama dari analisis pasar kuliner telur asin pada Suka adalah agar produsen telur asin dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pasar, perilaku konsumen, serta potensi dan tren yang ada, serta mengembangkan strategi yang dapat untuk meningkatkan daya saing, memperluas konsumen. Segmentasi pasar, segmentasi geografis. Segmentasi geografis telur asin pada Suka menargetkan konsumen di tengah kota dapat di pasar Johar, sebab daerah tersebut merupakan lokasi yang strategis yang berada pada pusat perbelanjaan. Segmentasi demografis. Untuk segmentasi telur asin pada Suka lebih menjadi supplier daripada toko beberapa daerah seperti Cirebon dan juga ke restoran. Akan tetapi telur asin pada Suka menargetkan produk telur asinnya ke semua kalangan tanpa status dan latar belakang pendidikan. Segmentasi psikografi telur asin pada Suka menargetkan calon konsumen yang gemar makanan gurih dan juga kepada orang yang menyukai menu pendamping makanan. Selanjutnya, bauran pemasaran 7P. Produk telur asin pada Suka menyediakan 2 macam pilihan pada produk telur asinnya, yaitu telur asin mentah dan matang. Disesuaikan tergantung permintaan pada konsumen yang memesan produk tersebut. Tetapi UD pada Suka telur asin lebih banyak memproduksi telur asin yang matang, karena telur asin matang dapat bertahan lama selama 2-3 minggu dan pembeli pun lebih banyak memilih telur asin matang.
Kedua, price. Penentuan harga dari telur asin pada suka disesuaikan berdasarkan biaya operasional yang dikeluarkan dan juga disesuaikan pada tingkat pendapatan rata-rata konsumen daerah tersebut sehingga harga yang ditetapkan tetap pada konsumen dan semua kalangan masyarakat. Ketiga, promotion. Telur asin pada suka melakukan promosi menggunakan strategi pemasaran konvensional melalui relasi pemilik dan juga POM, word of mouth. Pemilik juga memanfaatkan media digital sebagai strategi pemasarannya, seperti akses lokasi yang sudah tertera di Google dan melalui WhatsApp. Keempat, people. Dalam pemilik karyawan telur asin pada suka melakukan pelatihan agar setiap karyawan terlatih dalam menjalankan tugasnya di setiap bidang yang dikerjakan. Pemilik juga memberikan arahan agar setiap karyawan dapat memahami etika dalam berdagang dan semangat yang tinggi agar menimbulkan citra yang baik terhadap konsumen dan terciptanya loyalitas pelanggan. Kelima, physical edge. Telur asin pada suka memilih membangun tempat di pusat perbelanjaan pasar, juga tertera pada situs web agar setiap konsumen dapat dengan mudah mengakses lokasi toko tersebut. Telur asin pada suka juga menciptakan inovasi pada tampilan produk seperti logo pada kemasannya yang menarik agar produk diminati oleh konsumen. Keenam, proses. Telur asin pada suka mempunyai stok bahan dagang untuk ditetapkan di toko tetapi pembelian dalam jumlah besar harus melalui tahap pre-order dikarenakan proses produksinya yang cukup memakan waktu kurang lebih dalam waktu 14 hari. Untuk memudahkan konsumen, pemilik menyediakan nomor WhatsApp yang tertera di website agar proses produk bisa lebih efisien. Selanjutnya, kajian aspek teknis dan teknologi. 1. Pemilihan lokasi. Ada 3 tempat berbeda yang dapat dipilih untuk lokasi usaha telur asin pada suka yang akan didirikan. Faktor-faktor yang penting untuk menilai masing-masing lokasi dalam hal ada 5 faktor yaitu pasar, bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik, dan iklim. Penilaian ini ditentukan dengan cara membandingkan lokasi sebenarnya dengan lokasi yang ideal. Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini, kebutuhan bude pada suka telur asin. Pasar, nilai lokasi idealnya itu 25, Karawang Timur 23, Kelari 22, Karawang Barat 20. Bahan baku, nilai lokasi idealnya 25, Karawang Timur 25, Kelari 23, Karawang Barat 20. Tenaga kerja, nilai lokasi idealnya 20, Karawang Timur 20, Kelari 19, Karawang Barat 18. Tenaga listrik, nilai lokasi ideal 15, Karawang Timur 15, Kelari 15, Karawang Barat 12. Iklim, nilai lokasi ideal 15, Karawang Timur 13, Kelari 14, Karawang Barat 13. Jumlahnya itu dari nilai lokasi idealnya 100, Karawang Timurnya 96, Kelari 93, Karawang Barat 83. Pemilihan lokasi berdasarkan tabel di atas dapat diketahui lokasi yang akan dipilih untuk usaha ini adalah Karawang Timur karena lokasi tersebut memiliki nilai tertinggi yaitu 96 dari 100 jika dibandingkan Kelari dengan Karawang Barat yang masing-masing memiliki nilai 93 dan 83. Selanjutnya, kajian aspek teknis dan teknologi. 2. Berdasarkan pembiayaan. Dalam menentukan pemilihan suatu lokasi usaha dapat digunakan metode perbandingan biaya. Biaya-biaya atau cost yang diperbandingkan untuk pemilihan suatu lokasi usaha yaitu biaya atau harga, bahan, biaya pengolahan, dan biaya distribusi. Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini. Jenis biaya, bahan baku Karawang Timur 11.710.000, Kelari 12 juta, Karawang Barat 12.500.000. Biaya operasional tenaga kerja Karawang Timur 7.500.000, Kelari 9 juta, Karawang Barat 10 juta. Biaya overhead
Karawang Timur 1.500.000, Kelari 2.500.000, Karawang Barat 3 juta. Biaya lainnya pajak Karawang Timur 1.200.000, Kelari 2.500.000, Karawang Barat 3.500.000. Administrasi Karawang Timur 1 juta, Kelari 1 juta, Karawang Barat 2.500.000. Jumlah dari Karawang Timur yaitu 22.910, Kelari 27 juta, Karawang Barat 31.500. Berdasarkan berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini lokasi Karawang Timur yang dipilih untuk proyek usaha karena lokasi Karawang Timur memiliki biaya terendah sebesar 22.910.000. Selanjutnya, kajian aspek teknis dan teknologi. 3. Berdasarkan analisis ekonomi. Analisis ekonomi adalah suatu analisis mengenai biaya-biaya operasi pada masing-masing alternatif ditambah dengan penilaian atas faktor-faktor intangible yang relevan biaya operasi operating cost yang dianalisis dalam metode ini antara lain biaya tenaga kerja, pajak, harga listrik, air, penentuan lokasi. Berdasarkan analisis ekonomi dijelaskan pada tabel berikut ini. Keterangan biaya tenaga kerja Karawang Timur 7.500.000, Kelari 9 juta, Karawang Barat 10 juta. Biaya pajak Karawang Timur 1.200.000, Kelari 2.750.000, Karawang Barat 3.800.000. Biaya listriknya 350, Kelari 350, Karawang Barat 350. Biaya air Karawang Timur 350, Kelari 350, Karawang Barat 350. Biaya telepon Karawang Timur 350, Kelari 350, Karawang Barat 350. Penyusutan peralatan Karawang Timur 2.250.000, Kelari 3.500.000, Karawang Barat 4.550.000. Keterangan sikap masyarakat Karawang Timur mengandalkan usaha ini. Kelari acuh tak acuh, Karawang Barat acuh tak acuh. Berdasarkan analisis ekonomi dari tabel di atas dapat diketahui dengan melihat hasil perhitungan dan perbandingan dalam analisis ekonomi pemilihan lokasi proyek usaha akan didirikan di Karawang Timur. Selanjutnya, desain atau tata letak tur asing pada suka. Berikut adalah tata letak tur asing pada suka dengan luas ruangan 3x3 meter, terdiri dari lemari penyimpanan, kasir, dan meja. Selanjutnya, kajian aspek teknis dan teknologi. Peralatan yang dibutuhkan. Dalam membuka usaha ini diperlukan peralatan dan perlengkapan untuk proses produksi dan perdagangan. Berikut ini merupakan rincian dari beberapa peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam usaha ini, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini. Nomor 1, keterangan ember plastik besar dengan harga 2 juta, umur ekonomis 5 tahun. Keterangan nomor 2, kompor komersil dengan harga 2.750.000, umur ekonomis 5 tahun. Yang ketiga, baskom jumbo dengan harga 565.000, umur ekonomis 5 tahun. Yang keempat, dandang susun dengan harga 1.275.000 dengan umur ekonomis 5 tahun. Yang keenam, sikat kawat harga 140.000, umur ekonomis 5 tahun. Selanjutnya, yang ketujuh, gas 12 kilo dengan harga 530.000, umur ekonomis 5 tahun. Yang kedelapan, timbangan dengan harga 350.000, umur ekonomis 5 tahun. Total dari semua keterangan 7.610.000. Selanjutnya, kajian aspek teknis dan teknologi bahan baku. Dalam beroperasi selain peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, pada suka telur asin juga memerlukan bahan baku untuk proses produksinya. Berikut adalah rincian bahan baku yang dibutuhkan, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini. Yang pertama, telur bebek Amon 5.000 butir, harganya 2.300, jumlahnya 1.500.000. Yang kedua, tanah liat 10 kg dengan harga 8.000, jumlahnya 80.000. Yang ketiga, bubuk bata merah
10 kilogram harganya 5.000, jumlahnya 50.000. Yang keempat garam, 10 kilogram harganya 50.000, jumlahnya 50.000. Yang kelima air, 20 liter dengan harga 20.000, jumlahnya 20.000. Yang keenam amplas halus 1 meter, harga 10.000 dengan jumlah 10.000. Total dari keseluruhan 11.710.000. Selanjutnya, kajian aspek teknis dan teknologi (SDM) yang dibutuhkan. Dalam menjalankan usaha, maka pada suka telur asin membutuhkan beberapa tenaga kerja agar dapat beroperasi. Oleh karena itu, pemilik pada suka telur asin telah menyusun suatu struktur organisasi yang diharapkan dapat menunjang usaha yang dijalankan. Berikut rinciannya. Pemilik mengevaluasi keseluruhan operasional bisnis. Mereka akan lebih mengedepankan performa bisnisnya agar dapat memperoleh pendapatan yang menguntungkan. Pelayanan toko memastikan alur proses perdagangan dengan baik dengan memberikan pelayanan yang maksimal agar menarik minat konsumen. Aspek teknis dan teknologi SDM yang dibutuhkan. Tim produksi menjalankan setiap alur proses produksi, memastikan kelancaran proses produksi dan mengontrol kualitas produk. Supir kurir mendistribusikan setiap orderan produk dengan jumlah yang besar kepada customer di beberapa daerah. Aspek finansial. Berikut rincian investasi telur asin pada suka. Yang pertama ada cash flow cost of capital. Dengan rumus penyusutan, investasi dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Untuk nilai investasi senilai 120 juta dikurang nilai residu senilai 20 juta dibagi umur ekonomis selama 5 tahun. Hasil penyusutan 20 juta. Tabel aliran cash flow. Pada tahun 2024 jumlah EAT sebesar 36 juta. Dan yang kedua pada tahun 2025 dengan jumlah EAT 43.200. Pada tahun 2026 jumlah EAT sebesar 51.840.000. Pada tahun 2027 jumlah EAT 61.920 juta. Pada tahun 2028 jumlah EAT sebesar 74.520.000. Dengan total 5 tahun sebesar 267.480.000. Selanjutnya break-even point. Untuk mencari BEP unit dengan rumus total biaya dibagi harga per unit. Untuk total biaya senilai 20.710.000 dibagi 18.000 sama dengan 4.602 unit. Jadi usaha kami mencapai BEP pada penjualan produk ke 4.602 sehingga pada produk ke 5.000 sudah mendapatkan keuntungan. Untuk mencari BEP rupiah dengan rumus total biaya dibagi unit. Untuk total biayanya senilai 20.710.000 dan untuk jumlah per unitnya 5.000 unit sama dengan 4.142 rupiah. Jadi usaha kami mencapai BEP pada saat produk dijual dengan harga 4.142 rupiah sehingga pada saat dijual dengan harga 4.500 rupiah sudah mendapatkan keuntungan. Saya akan memaparkan materi mengenai kajian aspek finansial payback period. Dari perhitungan tabel di samping, maka dapat diartikan bahwa payback period sama dengan 800.000 dibagi dengan 71.840.000 ditambah 2 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa payback period dari investasi tersebut adalah 2,10 tahun. Artinya, dana yang tertanam sebesar 120 juta akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 2 tahun 10 bulan. Selanjutnya materi mengenai average rate of return. Yang pertama, rata-rata EAT sama dengan total EAT dibagi dengan umur ekonomis. Total EAT-nya yaitu 247.480.000 dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu 5 tahun, maka hasilnya 49.496.000. Selanjutnya, rata-rata investasi. Rumusnya total EAT dibagi dengan umur ekonomis. Total EAT-nya yaitu 120 juta, umur ekonomisnya yaitu 2 tahun.
hasilnya 60 juta. Selanjutnya, ARR atau Average Rate of Return. Rumusnya rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi. Rata-rata EAT-nya yaitu 49.496.000 dibagi dengan rata-rata investasi yaitu 60 juta dikali 100%, maka hasilnya adalah 86%. Berikutnya materi mengenai NPV atau Net Present Value. Pada tabel berikut, yaitu tahun pertama, profit sebesar 56 juta, diskon value 20%-nya yaitu 0,8333. PP of profit yang didapatkan dari profit dikali dengan diskon value yaitu sebesar 46.664.800 rupiah. Begitu seterusnya hingga pada tahun kelima. Selanjutnya, PP of profit yang didapatkan dari tahun pertama hingga tahun kelima yaitu sebesar 209.604.648 rupiah. PP of outlay-nya yaitu 120 juta. NPV-nya yaitu 89.604.648 rupiah. NPV yang dihasilkan positif yang artinya baik sehingga investasi akan menguntungkan sebesar 89.604.648 rupiah. Selanjutnya materi mengenai IRR. Berikut adalah gabungan dari perhitungan NPV dengan diskon value 45% dan perhitungan NPV dengan diskon value 55%, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini. Pada tahun pertama, profit sebesar 56 juta. Pada bunga 45%, diskon value-nya 0,6897. VP of profit-nya yaitu sebesar 38.623.200. Pada bunga 55% diskon value-nya yaitu 0,6451. PP of profit-nya yaitu 36.125.500. Begitu juga untuk tahun berikutnya hingga tahun kelima bisa dilihat pada tabel ini. PP of profit yang didapat dari bunga 45% yaitu sebesar 125.400.984 rupiah. Pada bunga 55% yaitu sebesar 106.486.360 rupiah. PP outlay-nya pada bunga 45% yaitu 120 juta dan pada bunga 55% yaitu 120 juta. NPV yang didapat yaitu 5.400.984 rupiah dan minus 13.513.640 rupiah. Untuk mencari bunga NPV sama dengan 0 dengan melakukan trial and error dan ditemukan nilai sebesar 55%. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. IRR dengan rumus NPV 1 dengan angka 5.401.984 dibagi 18.915.624 yang menghasilkan IRR sama dengan 45 ditambah 0,028%. Dari hitungan di atas, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut adalah pada 45,028%. Profitability Index atau biasa disebut PI mempunyai rumus PV of Profits dibagi PV of Outlay. PV of Profit dengan angka 209.604.648 rupiah dibagi 120 juta yang menghasilkan angka Profitability Index 1,74, yaitu lebih dari 1. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Maka usaha telur asin pada Suka
telah dinilai layak. Selanjutnya, simpulan hasil kajian finansial. Yang pertama itu ada payback period dengan hasil pengukuran 2,10 tahun. Yang rata-rata industrinya adalah 3 tahun. Keterangan payback period pada telur asin pada suka dinilai baik. Yang kedua, alat ukur ARR, hasil pengukurannya ada di angka 82% dengan nilai rata-rata industri 40%. Maka ARR telur asin pada suka dinyatakan baik. Yang ketiga ada NPV dengan hasil pengukuran Rp89.604.648 dengan nilai rata-rata industri 45 juta. Maka NPV telur asin pada suka telah dinyatakan baik. Nomor 4 ada IRR dengan nilai hasil pengukuran 24,028% dengan nilai rata-rata industri 20%. Maka IRR telur asin pada suka telah dinyatakan baik. Alat ukur yang terakhir ada PI atau Profitability Index dengan nilai hasil pengukuran 1,74. Yang rata-rata industrinya yaitu 1, maka telur asin pada suka pada alat ukur Profitability Index dinyatakan baik. Oke, kesimpulannya usaha telur asin ini dinyatakan layak untuk dijalankan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap aspek pasar dan finansial. Potensi keuntungan yang baik menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki prospek yang cerah terhadap peluang yang signifikan di pasar untuk produk telur asin, didukung oleh perilaku konsumen yang positif dan tren yang menguntungkan. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan usaha. Proyeksi laba dan aliran kas menunjukkan bahwa bisnis ini dapat menghasilkan keuntungan substansial. Estimasi laba setelah pajak dan aliran kas yang masuk bersih yang positif mendapatkan kesehatan finansial yang baik. Didasarkan untuk melanjutkan usaha ini dengan menerapkan strategi pemasaran yang efektif, meningkatkan kualitas produk, dan memberikan pelayanan yang baik untuk menarik lebih banyak konsumen dan memperkuat posisi di pasar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.